Selamat pagi Indonesia, Horas, Shalom, berjumpa kembali RHLG TV, ibadah syukur pengukuhan pengurus DPP Perwanki periode 2023 hingga 2027. Ibadah syukur pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Wartawan Media Kristiani Indonesia, DPP Perwamki, periode 2023 hingga 2027 digelar di Aula Lantai 2 Rumah Makan Moratabo, Jalan Cilimano, 1, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 September 2023. Acara yang digelar secara sederhana ini mengusung tema, memberitakan kebenaran, no hoax, dihadiri oleh Advokat Senior John C. Panggabean, SH, MH, Wakil Ketua Umum Depan Peradisai, Penasihat Perwamki, PDT, Dr. Japarlin Marbun, M.PDK, Ketum DPP Bamak Nasional, Penasihat Perwamki, Wartawan Senior DRSC Harobin Manulang, Pendiri Majalah Tokoh Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Forjuba. Jonro Imuntre, Pemimpin Umum Majalah Narwastu, Pembina Perwamki, Emmanuel Dapaloka, Pendiri Lapiero TV, Tempus Dei, ID, Pembina Perwamki, Celestino Reda, Sekjen Ikatan Adat Sumba, salah satu pendiri Perwamki, Hotman J. Lumban Gaol, Sekjen Forum Jurnalis Batak, Forjuba, serta puluhan anggota Perwamki dari berbagai media. Dalam khotbahnya, PDT Japarlin Marbun mengutip ayat yang terambil dalam kitab 2 Timotius 4:1-3. Profesi wartawan atau jurnalis adalah sebuah panggilan seperti pendeta, hamba Tuhan. Ujar Ketua Umum DPP Badan Musyawarah Antar Gereja, Bamak, Nasional, mengawali khotbahnya, menurut Japarlin, seorang wartawan harus memiliki tanggung jawab dengan informasi yang disampaikan kepada publik. Karena nantinya, yang menjadi hakim bukan hanya Pemret atau Dewan Pers, melainkan Tuhan juga akan menghakimi. Setidaknya ada beberapa filter penyaringan dalam pemberitaan pers, yakni, benar atau tidaknya informasi, maksudnya kebenaran informasi yang diterima benar adanya dan melakukan cover. Cover both side, pemberitaan berimbang dari kedua sisi narasumber. Lalu, apakah pemberitaan tersebut tepat waktu dan pada tempatnya? Kalau informasi itu memang benar adanya, langkah berikutnya adalah apakah sudah tepat waktunya untuk diberitakan dan sudah pada tempatnya, misalnya, janganlah memberitakan aib seorang hamba Tuhan yang dapat berimbas buruk kepada seluruh pendeta, dan kekristenan maupun agama lain. Setelah semuanya itu dilalui, apakah pemberitaan tersebut akan bermanfaat nantinya bagi banyak orang? Artinya pemberitaan itu harus memiliki dampak yang baik bagi banyak orang, tutur mantan Ketua Umum BPP Sinode GBI periode 2014 hingga 2019. Di akhir khotbahnya, PDR Japarlin berharap, agar Perwamki bisa menjadi terang di tengah masyarakat, serta menjadi berkat bagi gereja dan bangsa. Setelah ibadah, dilanjutkan dengan acara organisasi, diawali dengan menyanyikan lagu, Indonesia Raya, dan Mars Perwa. Kemudian Dewan Penasihat Perwamki, John C. Panggabean, SH, MH mengukuhkan pengurus DPP yang terdiri dari Ketum Sekum, Bendum serta jajarannya. Doa pengukuhan disampaikan oleh Penasihat PDT, Japarlin Marbun. Disusul dengan penyerahan pataka oleh pembina dan penasihat kepada Ketum DPP Perwamki Stefano Margianto dan Sekum David Pasaribu. Selain pengukuhan pengurus DPP Perwamki, sesuai dengan hasil Munas ke-7, pengurus harian DPP Perwamki juga menunjuk 2 orang Dewan Pembina, yakni, Emmanuel Dapaloka dan Jonro Munte, serta 4 orang Dewan Penasehat, yakni, John C. Panggabean, SH, MH, PDT, Dr. Japarlin Marbun, M.PDK, PDT, Dr. Mulyadi Sulaiman dan PDT, Edi Wagino, M.TH. Penunjukan Dewan Pembina dan Dewan Penasihat tersebut ditandai dengan pemberian SK dan penyematan PIN berlogo Perwamki. Tak hanya ibadah dan pengukuhan pengurus baru, ada pula acara doa pengutusan bagi anggota Perwamki yang maju jadi caleg DPR RI dan DPRD. Di antaranya adalah mantan Sekum Perwamki, Agus R. Panjaitan, Caleg DPR RI PSI Dapil Jakbar Jakut, mantan Ketum Perwamki periode 2005 hingga 2008, Emmanuel Dapaloka, Caleg DPRD Golkar Dapil Sumba Barat Dayak SBD, serta Jayanu Nyunting, Caleg DPRD Hanura Dapil 9 Jakarta. Penasihat Perwamki, John C. Panggabean, SH, MH, berpesan, agar pengurus yang baru dilantik atau dikukuhkan dapat menjaga nama baik Perwamki serta mengembangkan organisasi semakin baik. Yang paling saya suka dari kepemimpinan Bang Margianto adalah kesederhanaan dan rendah hati. Makanya saya berharap hal itu terus dipertahankan agar kepemimpinan ke depan semakin solid.
Perwamki ke depan makin besar dan berkembang, ujar Ketua Dewan Penasihat Perwamki John Panggabean ketika memberikan arahan dan sambutannya seusai mengukuhkan pengurus DPP Perwamki periode 2023 hingga 2027. John Roimunte mewakili Dewan Pembina Perwamki, dalam arahannya juga terus memotivasi pengurus yang baru agar semakin bersemangat dalam melayani Tuhan melalui wadah Perwamki. Perwamki ini memang masih kecil dan anggotanya belum banyak, tapi sekelas Menhan Prabowo yang juga Capres bisa hadir dalam pembukaan Munas ke-7 Perwamki, itu luar biasa, karena itulah Perwamki semakin diperhitungkan, tukas pemimpin umum majalah Narwastu. John Ro juga berpesan agar pengurus Perwamki yang baru dikukuhkan tetap setia menjalankan tugas-tugasnya demi pengembangan organisasi. Maksudnya, jangan sampai ada yang selingkuh atau ikut organisasi sejenis lainnya. Ini yang harus ditegaskan agar Perwamki semakin kuat dan kompak. Ketum dan Sekum ini unik. Ketum orang Jawa beristri Batak tapi sangat kebatakan, sebaliknya, Sekum Batak beristri Jawa, tapi justru kejawaan. Tapi itulah karakter yang dapat saling melengkapi dalam kepemimpinan Kedet. Puji Tuhan, Mas Anto dengan gaya khas Jawa Bataknya ini bisa memimpin dan membawa Perwamki semakin baik, papar John Ro yang juga salah satu pendiri Perwamki. Sementara itu Ketua Umum DPP Perwamki, Stefano Margianto, mengatakan, akan terus mempertahankan roh Perwamki, yakni guyup, rukun, dan saling peduli dengan sesama anggota Perwamki sesuai gagasan awal pendiriannya. Makanya pengukuhan pengurus ini kita buat sederhana, melibatkan pengurus, anggota, pembina, dan penasihat. Agar hubungan itu semakin dekat dan akrab, ujar Ketum Margianto, Margianto juga memohon dukungan dari seluruh anggota, pengurus, pembina serta penasihat agar dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik. Tanpa dukungan dari seluruh anggota, pengurus, pembina, serta penasihat saya tidak akan mampu menjalankan tugas. Apalagi ke depan di era digital tantangan media akan semakin berat. Bayangkan, media sosial saat ini semakin banyak dan digandrungi oleh generasi masa kini. Berita hoaks menjadi menu es. Setiap hari, makanya tugas kita bersama-sama memerangi hoaks dengan cara memberitakan kebenaran yang menjadi visi besar Perwamki 4 tahun ke depan, pungkasnya. Wartawan senior yang diundang sebagai tamu kehormatan Perwamki, CH Robin Manulang, dalam kata sambutannya, mengatakan bahwa profesi jurnalis atau wartawan lebih daripada profesi lain seperti pengacara, lawyer, bahkan pendeta, hamba Tuhan. Menurut Robin Simanulang, selain kode etik jurnalis yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers, jurnalis Kristiani memiliki tambahan satu kode etik dalam pemberitaan, yakni apa yang termuat dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, paparnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah like. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.